Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab al-jud atau bab tentang dermawan. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan jami'i masyayikh ma'had lirboyo wa khususan mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Mustafa Al-Hulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita mampu melalui masa darurat corona, dan semoga Allah segera menghilangkan corona di tengah-tengah peradaban manusia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-judu ay hadzal babul jud, bab menjelaskan tentang dermawan atau murah hati, loman. Al-malu, harta, kal quwati, seperti kekuatan, khadimun, adalah sesuatu yang bisa digunakan atau sesuatu yang mengabdi, sesuatu yang melayani, lil insani, bagi manusia, inda masisil hajati, ketika tertimpa hajat atau ketika ada kebutuhan itu. Idza ra'aita, ketika kamu melihat, ahadan, terhadap seseorang, wa qad hamma, dan sungguh ahad itu menyengaja bil batsi, dengan memukul, bika, terhadap kamu, ya tadfa'u, maka kamu membela diri atau menolak, ya kan, anka, dari kamu, adahu, terhadap luka atau terhadap luka yang dari ahad tersebut, sakit yang dari ahad tadi, bima, dengan sesuatu, ladaika, yang ada di sisi kamu, min quwatin, dari kekuatan. Jadi paragraf pertama dijelaskan bahwa harta itu seperti kekuatan. Dia bisa mengabdi, ya kan? Dia bisa melayani manusia ketika manusia itu membutuhkan. Jadi ketika ada kebutuhan, maka harta itu bisa digunakan untuk manusia. Gitu. Dengan harta manusia bisa membeli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya. Ya, sebagaimana juga kekuatan. Gitu. Ketika Anda melihat seseorang yang ingin memukul Anda, maka Anda akan membela diri dengan kekuatan yang Anda miliki agar Anda tidak dilukai oleh orang tersebut. Nah, kekuatan itu yang Anda miliki, Anda gunakan untuk membela diri, define dari pukulan atau serangan orang lain. Nah, begitupun juga harta. Harta ketika kebutuhan itu membanjiri ke kita, itu
Maka bagaimana cara agar kita bisa memenuhi atau membeli kebutuhan itu? Ya dengan cara harta yang kita miliki itu. Jadi harta itu bisa membeli kebutuhan agar manusia itu survival. Wa in ra'aitahu, dan ketika kamu itu melihat terhadap ahad, wa qad i'tada, dan sungguh ahad itu menganiaya, ala ahadid du'afai, terhadap salah seorang dari orang-orang yang lemah. Dafa'atka, maka mendorong terhadap kamu al-hamasatu, sifat pemberani, ila muqawamatihi, kepada melawan terhadap ahad, wa radda udwanihi, dan menolak penganiayaannya ahad, andalika do'ifi, terhadap orang yang lemah tersebut, sodakotan, karena menjadi sodakoh, an quwwatika, dari kekuatan kamu. Watakunu, dan ada hamasatuka, keberanianmu, asyaddu, itu lebih kuat, in ro'aita, ketika kamu melihat al-a'da'a, terhadap musuh-musuh, mundafi'atan, dalam keadaan bergegas, berjalan, ya kan, ila muqatalatil ummati, menuju untuk memerangi umat manusia, wa takhribi biladiha, dan merusak, merobohkan negara-negaranya umat. Nah, dalam paragraf yang kedua dijelaskan bahwa ketika Anda itu melihat seseorang yang mau menganiaya salah seorang dari golongan orang-orang yang lemah gitu, maka sifat pemberanimu itu yang ada di dalam dirimu itu muncul dan mendorong kamu untuk melawan orang yang akan menganiaya orang lemah itu, dan menolak penganiayaan orang itu terhadap orang yang lemah tersebut. Nah, ini penolongan Anda semacam ini adalah sedekah, katanya, an quwwatika, dari kekuatan yang engkau miliki. Jadi sedekah itu, pemberian itu bukan hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk pertolongan yang tidak bersifat materi pun itu adalah sodakoh. Ya, dicontohkan di sini ketika ada seseorang yang ingin menindas, mendiskriminasi yang lemah gitu ya, menganiaya orang yang lemah, lalu Anda muncul keberaniannya untuk melawan dan menolak agar penganiayaan itu tidak terjadi gitu. Nah, itu tandanya Anda sedang sedekah gitu. Sedekah dari kekuatan yang Anda miliki gitu. Jadi keberanian itu juga keberanian untuk melawan, ya kan, melawan terhadap penindasan, melawan terhadap diskriminasi, melawan terhadap penganiayaan, itu tidak harus dengan fisik, ya kan, sesuai dengan kemampuan kekuatan yang kita miliki gitu. Bisa dengan narasi, bisa dengan tulisan, bisa dengan orasi, bisa dengan nasihat, ucapan, nah, dan juga bisa dengan fisik, kalau serangan fisik itu terjadi kepada orang yang lemah dan kita ingin menolong, melerai agar
penganiayaan fisik itu, agar penganiayaan fisik itu tidak terjadi gitu. Ya, penganiayaan fisik itu ya kita harus bergerak juga dengan menghalaunya gitu. Menghalau dengan apa ya? Dengan fisik. Kalau kita di lapangan, kalau kita di depan mata ada orang yang mau melakukan kekerasan fisik ke orang yang lemah, maka kita harus mencegahnya gitu kan. Nah, keberanianmu itu akan semakin membara, akan semakin kuat gitu. Ketika kamu melihat musuh-musuh itu akan memerangi umat manusia, akan merobohkan negaramu gitu. Nah, keberanianmu akan jauh lebih membara, jauh lebih kuat gitu. Jadi ketika ada musuh ingin merobohkan, merusak bangsa kita, ya, maka keberanian kita bangkit untuk membela bangsa kita dari serangan musuh. Atau ketika ada orang-orang yang ingin merusak umat manusia, kita bangkit semangat kita untuk menolak agar serangan itu tidak sampai kepada umat manusia. Nah, ini juga dalam bentuk sodakoh. Ini bentuk dari sodakoh non fisik. Apa saja yang kita miliki bisa kita berikan. Apalagi di sini asyaddu itu ya, lebih kuat ketika musuh itu ingin merusak negara, merusak bangsa, merusak umat manusia itu. Maka keberanian kita harus lebih kuat lagi untuk menolak serangan musuh itu. Wakada, dan demikian juga, ya kan, demikian juga wala watakunu hamasatuka asyad itu in sya'arat, ketika merasa, ya kan, nafsuka, hatimu, bihajatin, terhadap kebutuhan, ila amrin, kepada sesuatu, minal umuri, dari sesuatu allati yang tafi'u, yang kamu bisa mengambil manfaat, biha, terhadap allati, atau terhadap umur, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, tadfa'u, itu kamu bisa memenuhi, hadhil hajata, terhadap inilah kebutuhan, bitaf'i juz'in, ya kan, dengan menyerahkan sebagian, min malika, dari harta kamu, tabdzuluhu, yang kamu memasrahkan, hu, terhadap juz min malik, fi sabiliha, di dalam jalannya hajat. Nah, ya kan? Nah, tadi diilustrasikan tentang sedekah non materi, yaitu sedekah dengan kekuatan yang kita miliki untuk menolong orang lemah agar tidak ditindas. Itu kan, untuk menolong bangsa dan negara agar tidak dirusak oleh musuh-musuh gitu ya. Nah, demikian juga jika hatimu merasa membutuhkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, di mana kamu bisa mengambil manfaat dari sesuatu itu, maka ya tentu saja kamu bisa mengambil manfaat itu dengan memberikan sebagian dari hartamu, ya kan, dengan memberikan sebagian hartamu sehingga kamu bisa mendapatkan dan terpenuhi hajat yang kamu butuhkan gitu. Jadi segala sesuatu butuh pengorbanan, segala sesuatu tidak ada yang gratis. Jadi kebutuhan pun gitu baru bisa kita raih dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Ya, misalkan kita butuh pakaian buat lebaran, kita ingin dapat pakaian, ya maka kita harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk membeli pakaian itu.
dengan seharga pakaian itu. Itu membeli sembako, misalkan beras atau apa, kita ingin dapat beras ya dengan cara harus menyerahkan sebagian harta kita sesuai dengan harga beras itu, baru kita bisa mendapatkan beras itu sebagai kebutuhan yang kita inginkan. Wa idza wajadta, dan ketika kamu menemukan baisan terhadap orang yang melarat, orang yang miskin, au dhaifan atau orang yang lemah, la haula yang tidak ada daya sama sekali, lahu bagi dhaif atau bais, wala quwata dan tidak ada kekuatan sama sekali, harrokatka maka menggerakkan terhadap kamu atifatul muru'ati, perasaan kasih sayang atau las asi, sifat muru'ahmu, itu sifat harga dirimu, wal hannani dan condong atau kecintaanmu, kasih sayangmu, ya kan. Fabadalat kemudian fabadalta kemudian kamu menyerahkan ma terhadap sesuatu, tasmahu yang memurahkan, bihi dengan ma nafsuka hatimu, lisaddi awazihi karena menutupi awaz ini diartikan sarahnya ay ad-daik wal hajat, artinya karena memenuhi kebutuhan, karena menutupi kebutuhan dhaif wa daf'i hajatihi dan menggugurkan atau menolak atau memenuhi kebutuhan dhaif. Nah, jadi ketika Anda menemukan orang yang miskin, orang yang fakir, atau menemukan orang yang lemah yang tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan sama sekali, maka itu kan sensitivitas, kepekaan dan kasih sayang serta cintamu itulah yang akan menggerakkanmu sehingga hatimu bisa menyerahkan sesuatu yang bisa untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan orang fakir miskin atau orang yang lemah itu. Jadi atifah, jadi sensitivitas, kepekaan, perasaan, kasih sayang dan cintamu itu, cinta kemanusiaan itu yang menggerakkanmu untuk menyerahkan sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan orang yang lemah atau kebutuhan orang yang miskin. Wa in ra'aita, dan ketika kamu melihat al ummata terhadap umat manusia, kullaha terhadap semua umat manusia, umat fi hajatin di dalam kebutuhan, ilal badli kepada menyerahkan sebagian harta, wa anta sedangkan kamu qadirun adalah orang yang mampu ala islahi fasidiha untuk memperbaiki orang yang rusaknya umat dari umat itu, walam sya'athaha dan tidak mengumpulkan dan belum terkumpulnya sesuatu yang terpisah-pisah dari umat, karena maka ada indifa'uka mendorong kamu ilal ihsani kepada berbuat baik, asyaddu itu lebih kuat, wa syu'uruka dan perasaanmu dengan sensitivitasmu, bil hajati terhadap kebutuhan, ilal badli pada menyerahkan sebagian hartamu, aqwa itu lebih kuat. Nah, dalam paragraf ini
Dijelaskan bahwa ketika kamu melihat umat manusia secara keseluruhan gitu kan, dalam membutuhkan gitu, membutuhkan agar kamu menyerahkan sebagian apa yang engkau miliki, apa yang engkau mampu untuk diserahkan kepada umat manusia karena umat manusia sedang membutuhkan gitu. Nah, sedangkan kamu itu adalah orang yang mampu. Kondisimu adalah orang yang mampu untuk memperbaiki kerusakan dan kemudian mampu juga mengumpulkan sesuatu yang sebelumnya itu tidak mampu dikumpulkan karena terpisah-pisah gitu. Artinya dalam pengertian kamu adalah orang yang mampu mengkoordinir semua orang-orang yang terpisah-pisah itu menjadi yang tadinya terpisah-pisah akhirnya terkumpulkan gitu. Maka kamu akan lebih kuat gitu, mendorong pada dirimu ilal ihsan, melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi karena kamu merasa mampu untuk memperbaiki, karena mampu untuk mengkoordinir dan menyatukan, jadi kamu dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik itu asyaddu, lebih kuat gitu. Dan perasaanmu untuk menyerahkan sebagian hartamu demi kebutuhan umat manusia itu pun lebih kuat. Itu syu'ur, perasaan kemanusiaan, sensitivitas, kepedulian yang kamu miliki itu lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia banyak dengan cara menyerahkan sebagian hartamu itu. Ya donasi gitu ya misalkan. Wa kama yasdifu, dan sebagaimana memalingkan al-jubnu, penakut, sifat takut, al-insana terhadap manusia, an raddiman, dari menolak seseorang, aroda yang man itu menghendaki, bihi terhadap al-insan, au bi ghairihi, dan terhadap selainnya insan, as-su'a terhadap keburukan. Artinya sebagaimana al-jubnu, rasa takut, penakut itu akan memalingkan seseorang ya kan untuk menolak orang yang ingin berbuat buruk kepadanya atau kepada orang lain. Artinya kalau ada sifat al-jubnu, sifat penakut gitu, maka sifat penakut itulah yang akan menghalang-halangi itu seseorang untuk menghalau, untuk mencegah orang yang ingin melakukan diskriminasi, ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan keburukan kepada dirinya atau kepada orang lain gitu. Fayakunu, maka ada insan itu urdotan, itu menjadi sasaran ya kan, lil muadzina, bagi orang-orang yang menyakiti, wal marwatan, dan di saraknya itu hajarun nar, jadi batu api, lil qari'ina, bagi orang yang mengetok atau memukul ya kan. Nah, karena manusia itu tidak memiliki keberanian, karena manusia itu penakut gitu kan, maka dia akan menjadi sasaran
bagi orang-orang yang ingin menganiaya, melukai, mendiskriminasi, menghegemoni, menguasai, mengangkangi gitu. Dia akan menjadi koloni atau menjadi pihak yang dijajah oleh orang-orang yang ingin menganeksasi, orang-orang yang ingin mengeksploitasi dan menjajah gitu. Nah, itulah bahayanya kalau orang yang tidak memiliki keberanian. Dia diselimuti oleh rasa takut, dan rasa takut itulah yang mengakibatkan dia tidak punya keberanian untuk melawan, sehingga dia justru akan menjadi korban dan menjadi sasaran bagi para penjahat, menjadi sasaran bagi orang-orang yang ingin melakukan diskriminasi dan melakukan penganiayaan. Fakadzalika, demikian juga al-jubnu, al-bukhlu adalah sifat pelit. Yasrifuhu, al-bukhlu itu memalingkan hu terhadap insan anil badli, dari menyerahkan sebagian hartanya, fima di dalam sesuatu yahtaju yang insan itu membutuhkan, ilaihi kepada ma minal hajati dari kebutuhan-kebutuhan, hatta daruriyati sehingga sesuatu yang bersifat kebutuhan primer, minha dari hajat minal hajati itu. Demikian juga pelit gitu ya. Pelit itu pun akan memalingkan seseorang untuk tidak menyerahkan gitu sebagian hartanya, ya kan, di mana menyerahkan sebagian hartanya itu untuk membeli sesuatu yang dia butuhkan, baik kebutuhan yang bersifat sekunder sampai kebutuhan yang bersifat primer, ya kan. Jadi pelit itu justru berbahaya katanya, karena dengan sifat pelit dia tidak mau menyerahkan sebagian hartanya untuk membeli kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder gitu. Nah, kebutuhan manusia kan ada 3. Kalau dalam kitab klasik itu yang pertama itu ad-daruriyat. Daruriyat ini kebutuhan primer, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Nah, lalu kemudian yang ketiga hajiyat. Nah, kebutuhan sekunder. Ya kan? Kebutuhan sekunder. Lalu kemudian yang ketiga kebutuhan tahsiniyat, yaitu tersier. Tersier itu yang sifatnya aksesoris, sifatnya itu yang untuk pelengkap saja gitu. Nah, orang pelit itu tidak mau menyerahkan sebagian hartanya untuk menghasilkan atau untuk meraih kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder, apalagi tersier gitu. Jadi untuk membeli kebutuhan primer saja itu kalau bisa cari yang paling murah, meskipun kualitasnya buruk, meskipun kualitasnya tidak layak gitu, dan berakibat pada keburukan terhadap kesehatannya gitu. Padahal dia punya banyak uang. Nah, itu orang pelit gitu. Itu bahaya kata itu. Waman barang siapa jabuna itu penakut, andaf'il adai dari menolak serangan atau luka, ya kan,
an nafsihi dari dirinya man, wal bakhila dan pelit. Man itu bima dengan sesuatu, yasuddu yang man itu bisa menutupi bihi dengan ma, thagura hajatihi terhadap pecahnya kebutuhannya man, fa'azdar fa'azdaru kemudian patut bihi dengan man, ayajbuna ketika man itu penakut, fi ma'azikid difa'i di tempat perang. Ma'azik itu di sini maudhi'il harb, di tempat perang, ad-difa'i untuk membela an ghairihi terhadap selainnya man. Wa yabkhalu dan man itu pelit, walau biqalilin meskipun dengan sedikit, minal mali dari harta, yanfa'u yang man itu bisa memberi manfaat, bihi dengan mal, siwahu terhadap selainnya man. Nah, Mi. Oh iya, ditaruh di luar aja, Pak. Ya. Makasih. Maaf, ada paket. Barang siapa yang penakut gitu ya, takut untuk menolak serangan atau luka ya dari orang lain yang menimpa kepada dirinya gitu. Dan barang siapa yang pelit ya kan dengan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya gitu, nah maka gitu kan orang ini ya diibaratkan takut tapi sudah ada di medan perang itu, sudah ada di medan perang, takut untuk membela orang lain gitu. Jadi yang namanya maudhu'il harb itu di medan perang itu membunuh atau dibunuh gitu kan. Ya mau tidak mau harus mestinya harus punya keberanian melawan, membela diri sendiri dan menolong atau membela yang lain gitu. Ya kan? Karena maudhu'il harb di tempat perang itu kalau tidak terbunuh, membunuh kan begitu. Tapi kalau bagi orang yang takut, ya kan, nah maka dia ya pasti dia yang akan terbunuh dan dia tidak bisa membela diri sendiri dan tidak bisa membela orang lain. Ya. Dan orang yang pelit pun gitu, ya dia tidak bisa memberikan sedikit pun, walau biqalil, sedikit pun harta yang dia miliki untuk orang lain. Wa kama yudayyi'u sebagaimana menyia-nyiakan at-tahawwuru sifat ngawur fi aktsaril ahyani di banyaknya masa, hayataman terhadap hidupnya seseorang, asyiku yang man itu ambisi, al-iqdama asyiku itu bisa kasmaran gitu ya, ya ambisi, al-iqdama terhadap maju ya, alal makhufati terhadap sesuatu yang ditakuti, min ghairi tarawin dengan tanpa berpikir, wala tafakkurin artinya dengan tanpa berpikir, ya fala yanfa'una maka seseorang itu tidak bermanfaat biiqdamihim dengan majunya man, wala yantafi'una dan tidak bisa mengambil kemanfaatan.
ya kan. Fakadzalika, demikian juga tahawur fil aktsari ahyan itu al-israfu, sifat boros, sifat melampaui batas, wa tabdzirul amwali, dan menyia-nyiakan harta, fima, di dalam sesuatu, la yufidu, yang tidak berfaedah. Ya, emaknya itu tidak berfaedah. Yakunu, ada al-ingdzar al-israf wa tanzirul amwal ini, da'iyan, adalah sesuatu yang mengajak atau menarik li doya'iha, kepada sia-sianya al-amwal, wa ayyabita, dan menginap gitu, sahibuha, pemiliknya amwal, ba'daha, setelahnya amwal, hazinan, orang yang sangat susah, asifan, dan orang yang sangat prihatin. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan bahwa sifat ngawur, ya kan, di setiap kesempatan itu menyia-nyiakan kehidupan seseorang yang memiliki ambisi untuk maju gitu. Maju, tapi karena dia maju tapi tanpa berpikir gitu. Sehingga dia tidak bermanfaat gitu. Dia maju tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, dan juga dia sendiri pun tidak bisa mengambil manfaat gitu. Karena ngawur, karena tidak berpikir, tidak dikalkulasi dulu, tidak yanfa'un wala yantafi'un, la yantafi'un wala la yanfa'una wala yantafi'una. Dia tidak bisa mengambil dia tidak bermanfaat untuk orang lain, dan dia pun tidak bisa mengambil manfaat dari pekerjaannya gitu. Demikian juga sifat melampaui batas, israf, lebay, boros, dan menyia-nyiakan harta kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, itu pun adalah sesuatu yang mengajak seseorang untuk menyia-nyiakan harta. Dan pemilik harta itu setelahnya dia akan menjadi orang yang susah dan prihatin. Wa kullu dzalika, adapun semuanya itu, yaitu israf, tabdir, tahawur gitu ya, melampaui batas, menyia-nyiakan harta, ngawur, itu min nataiji tarkil i'tidali, itu bagian dari buah meninggalkan sifat moderat gitu. Faltazim falnalzam, maka hendaklah kita ini tetap konsisten, kekeh al-i'tidala, terhadap sifat moderat gitu. Jadi semuanya itu, ngawur, melampaui batas, menyia-nyiakan harta, itu buah dari meninggalkan sifat moderat. Makanya kita harus tetap komitmen untuk bersikap moderat. Sahibul mali, orang yang memiliki harta, yutlifu, itu merusak, malahu, terhadap hartanya sahib, al-israfu, sifat melampaui batas, wal infaqu, dan menginfakkan atau menyerahkan, alama, atas sesuatu, la khairo, yang tidak ada kebaikan sama sekali, fihi, di dalam ma, li nafsihi, bagi dirinya sahib, wala li ummatihi, dan tidak ada kebaikan bagi umatnya sahib. Fayusbihu, kemudian sahib itu menjadi ba'dahini, setelah masa yang tidak lama,
tidak lama lagi fi idadil awfadi, di dalam bilangan orang-orang yang termasuk orang-orang yang melarat, khalil wifadi, dan orang yang kosong kantongnya, sofrul yadaini, dan kosong kedua tangannya, farighul kaffaini, dan kosong kedua telapak tangannya. Nah, iya kan, jadi pemilik harta itu hartanya akan rusak, raib, hilang karena apa? Karena boros, melampaui batas, menyerahkan atau menggunakan harta pada sesuatu yang tidak ada kebaikan sama sekali bagi dirinya ataupun bagi orang lain, bagi umat. Sehingga setelah itu tidak lama kemudian dia tergolong orang yang melarat, orang yang kantongnya kosong gitu kan, kedua tangan dan kedua telapak tangannya itu kosong dari harta, artinya sama sekali tidak memiliki harta. Wasyuhu, nah, orang yang pelit, ya kan, dan orang yang boros, ya kan. Asyuhu ini di sini al bukhlu ma'al har, yasuquhu itu, syuhu itu mendatangkan terhadap sahib, ya kan, ilan nasobi kepada at-ta'ab, kepada kesusahan, fi kasbidz zahabi, dalam menghasilkan emas, tsumma yahulu, kemudian sahibul mal itu terhalang-halangi, dunahu, ke arahnya sahibul mal, wa duna ayyahya, dan kehidupannya sahib hayatas suadai, seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Wa mal malu, dan tidak ada harta illa wasilatun, kecuali menjadi wasilah, media lantaran lil aisyir raghdi, bagi kehidupan ar-raghdi yang lapang. Wasababun, dan menjadi sebab li takhfifin naqati, ya kan, untuk meringankan, takhfif itu meringankan kebutuhan, anil fuqara'i, dari orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, wa mudawamatu alamil baisina, dan mengobati luka-luka orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin gitu. Nah, ini menarik. Jadi pokoknya orang yang pelit ataupun orang yang boros itu akan mendatangkan at-ta'ab, kesusahan itu bagi orang yang, ya, bagi seseorang dalam menghasilkan emas permata gitu. Sehingga dia terhalang-halangi hidupnya dan sulit menjadi meraih hidup seperti hidupnya orang yang bahagia. Orang yang pelit tuh meskipun banyak harta, dia tersiksa karena dia tidak bisa menikmati hartanya, ya kan. Begitupun orang yang boros, dia tersiksa karena dia menghambur-hamburkan uang, dan pada akhirnya jatuh miskin dan melarat, tidak bahagia gitu. Padahal katanya tidak ada uang kecuali uang itu untuk media meraih kehidupan yang lapang, ya kan. Artinya harta itu dinikmati gitu. Yang pertama, yang kedua, tidak ada harta kecuali harta itu menjadi sebab untuk meringankan kebutuhan fakir miskin, mustad'afin, yatim piatu gitu.
Dan yang ketiga, tidak ada harta kecuali untuk menyembuhkan sakitnya orang-orang yang terpapar atau orang-orang yang menderita penyakit gitu ya, atau orang miskin gitu. Nah itu, harta itu fungsinya itu selain untuk dinikmati sendiri, juga untuk meringankan orang lain, juga untuk membantu jika ada orang yang sakit gitu ya. Kamala khaira, sebagaimana tidak ada kebaikan sama sekali, fi kuwatin, di dalam kekuatan, bila syaja'atin, dengan tanpa keberanian, li anna sahibaha, karena sesungguhnya orang yang memiliki kekuatan, yakunu itu ada, insan sahib ini jubbanan, adalah orang yang penakut, au mutahawwiron, atau orang yang ngawur. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan sama sekali, fi malin, di dalam harta, bila jaudin, dengan tanpa adanya sifat dermawan, li anna sahibahu, karena sesungguhnya orang yang memiliki mal, yakunu itu ada, bakhilan, orang yang pelit, au musrifan, atau musrofan ya, atau orang yang boros atau melampaui batas, ya kan? Jadi tidak ada kebaikan sama sekali orang yang memiliki kekuatan tapi tidak punya keberanian, ya kan? Karena orang itu berarti orang yang penakut atau orang yang ngawur. Nah, begitu juga tidak ada kebaikan sama sekali di dalam harta kalau tidak ada sifat dermawan, ya kan? Karena pemilik harta itu adalah orang yang bakhil, pelit, atau orang yang boros atau melampaui batas. In kana, ketika ada fil israfi, di dalam sifat melampaui batas, itlaful amwali, rusaknya harta, fafil bukhli, maka di dalam pelit itu, biha, dengan amwal, irhaqun nafsi, ya kan, menekan terhadap diri, jiwa, hati seseorang, usron, kesusahan, falwailu, maka adapun kerusakan, fi kiltal halataini, di dalam dua keadaan, nazilun, adalah orang yang menempat, biman, dengan seseorang, takhallaqo, yang man itu membuat akhlak, takhallaqo, yang berakhlak, man itu, bihima, dengan halataini, ya, maksudnya jadi ketika di dalam israf, ya, melampaui batas atau boros, itu ada itlaful almal, merusak harta. Begitupun dalam pelit itu mengakibatkan seseorang itu nelangsa, susah, itu tidak bisa menikmati hartanya sendiri. Ya, maka di dua keadaan ini, halataini, orang yang pelit itu susah hidupnya, orang yang boros juga hartanya habis, gitu. Ini berarti itu sudah nazilun biman takhallaqa bihima, itu akan turun pada orang yang memiliki akhlak, memiliki karakter keduanya itu, karakter boros dan pelit itu. Wal i'tidalu, adapun i'tidal, sifat moderat, tengah-tengah, huwa, adapun al-i'tidal, al-judu, adalah sifat dermawan. Da'iyatus sa'adati, adalah sesuatu yang dapat mengundang kebahagiaan, bil mali, dengan harta. Qala, berfirman Allah Ta'ala, mahalur Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal batsi fataq'uda maluman mahsura. Ya.
Allah berfirman, wala taj'al, dan janganlah kamu menjadikan yadaka terhadap tangan kamu maghlulatan, yang dibelenggu, yang ila unuqika, kepada leher kamu, wala tabsutha, dan janganlah kamu membentangkan, membeberkan terhadap yad, kulal batsi, dengan seluruh, dengan membentangkan secara keseluruhan. Fataq'uda, kemudian menyebabkan kamu maluman, orang yang tercela, mahsuran, yang dicela, dan orang yang nelangsa. Nah ini Allah berfirman, janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini maksudnya adalah orang yang pelit. Janganlah kamu menjadi orang pelit. Itu indah sekali Allah itu. Tidak langsung janganlah kamu jadi orang pelit, enggak. Pakai bahasa indah, aforisma, simbol-simbol katanya. Janganlah jadikan kamu tanganmu. Janganlah kamu jadikan tanganmu membelenggu lehermu. Itu maksudnya janganlah kamu jadi orang pelit. Nah, dan janganlah kamu membentangkan tanganmu dengan seluruh bentangan. Maksudnya janganlah kamu jadi orang yang boros gitu. Nah, sehingga kamu menyebabkan kamu menjadi orang yang dicela dan orang yang nelangsa gitu. Ya, bahasanya indah. Al-Qur'an enggak langsung ngomong itu, tapi indah gitu. Maghlula ila unuqika wala gitu ya. Wala tubsitha kullal batsi gitu ya. Faljumul qasdi, maka adapun menetapi atau konsisten terhadap sifat moderat al-qasdi ini, atawassut fil umur, konsisten terhadap sifat moderat di setiap sesuatu, wa itba'u wasatil amri, dan mengikuti sifat tengah-tengahnya sesuatu, huwa, yaitu luzumul qasdi, al-munajjiu, sesuatu yang menyelamatkan, minal wailati, dari musibah-musibah. Fal yunfik, maka hendaklah memberikan manfaat, al-insanu, manusia, ala nafsihi, kepada dirinya, insan, wa ayalihi, dan keluarganya insan, wal muhtajina, dan orang-orang yang butuh, minan nasi, dari manusia, wa alal masyru'ati, dan atas sesuatu yang dikerjakan. Masyru'at itu kalau bahasa Arab kontemporernya itu proyek gitu ya, sesuatu yang sedang dikerjakan. An-nafi'ati, yang bermanfaat. Ma, terhadap sesuatu, laisa, yang tidak ada, ma itu israfan, melewati batas, wala bukhlan, dan tidak pelit. Nah, jadi wal yu'lam, dan hendaklah diketahui, annal juda, sesungguhnya dermawan, yuqdaru, itu dikira-kira. Jud itu biqadri sarwati, dengan kadar kekayaan seseorang. Farubba judatin, terkadang dermawan itu yu'addu, itu dianggap dermawan itu bukhlan, pelit, fijanibin, dalam arah akhoro, yang lain. Wal aksu, adapun kebalikannya, bil aksi, itu harus dengan kebalikannya. Maksudnya gini, jadi kalau kita konsisten, komitmen, kekeh dalam sifat tawassut fil umur, moderat di segala sesuatu, dan mengikuti moderatisme segala sesuatu, itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya dan musibah. Itu ya kan, maka katanya
manusia itu bisa memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain yang membutuhkan, nah kan, atas hasil kerja yang bermanfaat, tapi tidak boros dan juga tidak pelit. Itu malaysa israf wala bukhlan. Tuh. Makanya diketahui bahwa dermawan itu ya kadarnya sesuai dengan kadar kekayaan seseorang. Dermawan itu subjektif, tidak objektif. Tidak bisa orang dermawan harus menyumbang 10 juta semuanya, nggak bisa begitu. Jadi harus dilihat kadar kemampuan, kekayaan atau harta yang dimilikinya gitu. Ya, karena terkadang dermawan ya kan itu masih dianggap pelit kalau dilihat dari orang lain gitu, dalam penglihatan orang lain atau orang yang sebenarnya sudah dermawan nih menurut orang Indonesia gitu. Karena mungkin misalkan mohon maaf rupiahnya kan agak lemah, nyumbang sekian, misalkan nyumbang 1 miliar itu besar sekali ya bagi orang Indonesia. Tapi kalau misalkan bagi orang Inggris yang pound sterlingnya tinggi, lalu kemudian orang Amerika yang dolarnya itu kuat misalkan, itu 1 miliar kan hanya berapa kalau diukur kurs orang Amerika, dolar ataupun pound sterling gitu ya. Nah, jadi bagi orang Indonesia, orang nyumbang 1 miliar itu luar biasa dermawannya gitu. Jangan dilihat kedermawanan itu dari orang lain gitu. Janib akhor gitu. Ya kalau dilihat dari orang Amerika, mungkin 1 miliar bagi orang Amerika hanya berapa dolar gitu kan. Bagi orang Inggris hanya berapa pound sterling gitu. Nah, jangan begitu cara pengukurannya. Pengukurannya harus melihat kadar kemampuan orang dan lokal setempat gitu ya. Wa ba'du, dan setelah sudah dijelaskan tadi di atas, fa inna fil ummati, maka sesungguhnya di dalam umat manusia itu qauman, ada satu kaum, aslahahum, semoga memperbaiki hum terhadap kaum, Allahu Allah. Hasibu, kaum ini menyangka al-bukhla terhadap sifat pelit, sababal khuludi, menjadi sebab langgeng abadi di dunia, di dalam dunia. Ya kan? Fa'in tolabta, maka ketika kamu mencari minhum dari kaum, ayakumu, agar kaum itu berdiri, bisaddi awazi ba'dil fuqara'i, untuk menutupi kebutuhan sebagian fakir miskin, wa i'anati ba'dil masyru'ati, dan menolong sebagian pembangunan al-hayawiyati yang bersifat kehidupan, donu, maka kaum itu menyangka, annaka, sesungguhnya kamu, tad'uhum, kamu itu mengajak hum terhadap kaum, ila isyra'ir rimahi, pada mengangkat tombak, wa tajridis sifahi, dan menghunus pedang, wa badlir arwahi, dan menyerahkan ruh atau menyerahkan jiwa, fi sahatil kifahi, di dalam pelatarannya pertempuran, di dalam arena pertempuran. Nah, ini lucu ini. Jadi di tengah-tengah kaum manusia itu, di tengah-tengah umat manusia itu ada kaum, katanya. Ya semoga Allah itu bisa memperbaikinya, katanya gitu. Kaum ini menyangka dengan sikap pelit itu
maka dia bisa abadi di dunia. Pelit itu diasumsikan sebagai sebab dia bisa survival abadi di dunia. Sehingga nih ketika kamu meminta mereka agar bisa menutupi kebutuhan sebagian fakir miskin, atau agar mereka menolong sebagian pembangunan kehidupan, ya kan, maka mereka itu menyangka kamu mengajak mereka untuk mengangkat tombak, lalu menghunus pedang dan menyerahkan ruhnya dalam medan pertempuran. Artinya mereka ya sudah gitu, daripada saya disuruh untuk menyumbang, disuruh untuk berdonasi, ya udah kita perang saja gitu. Nah ini kan lucu gitu. Jadi saking pelitnya seseorang, dia tidak mau memberikan sebagian hartanya, sehingga ketika orang mengajak agar dia berdonasi, bersedekah, itu seakan-akan orang yang mengajak untuk berdonasi itu adalah orang yang mengajak perang gitu. Itu nantang perkoro gitu. Nah itu. Nah faminhum, sebagian dari kaum ini, man adalah seseorang yabkhulu, pelit, man itu ala nafsihi, terhadap dirinya, man, wa ala ghairihi, dan terhadap orang lain, ada selainnya man, wa huwa, adapun man ini syaraful fariqaini, lebih buruk-buruknya dua golongan. Jadi ada orang yang pelit terhadap diri sendiri dan pelit juga terhadap orang lain. Wa minhum, sebagian dari kaum ini, man, seseorang yabkhulu, pelit, man itu ala ghairihi, atas selainnya man, maksudnya atas kepada orang lain. Wa yajudu, dan dermawan, man itu ala nafsihi, atas dirinya man. Fahuwa, maka adapun man ini minal ananiyina, termasuk orang-orang yang sombong, ananiyah. Alladzina, ya mereka ini dha'ufa, yang lemah, syu'uruhum, perasaan atau sensitivitas kepekaannya. Alladzina, wa marido, dan sakit, wuzdanuhum, sensitivitas kemanusiaannya, alladzina. Fahum, maka adapun alladzina yarona, alladzina itu meyakini al-hayata, terhadap kehidupan, fi mautil ummati, di dalam matinya umat manusia, wa sa'adata, dan kebahagiaan, fi syaqaiha, di dalam nelangsanya, celakanya umat. Nah ini ada juga katanya sebagian dari kaum itu orang yang pelit pada orang lain, tapi dia dermawan untuk dirinya sendiri. Nah orang ini adalah orang yang sombong, yang lemah sensitivitas dan kepekaan kemanusiaannya, sehingga dia meyakini kalau dia hidup cara hidupnya itu dia hidup dengan matinya yang lain. Artinya dia bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Wa hunaka, atau al-hayata fi mautil umat, itu bisa diartikan juga hidupnya dia itu dengan cara mematikan orang lain. Artinya ibarat orang yang seperti lintah darat itu. Lintah darat itu kan, lintah itu kan menyerap darah orang gitu ya, untuk kehidupannya dia, tapi orang yang diserapnya itu, darahnya yang diserap itu mati gitu. Wahunaka, menghisap ya. Jadi ada yang menghisap, ada yang dihisap gitu kan ya. Wahunaka, nah di dalam soal umat ini, fil umat ini, kaumun, ada seseorang kaum ya, mubadziruna, yang menyia-nyiakan, kaum itu musrifuna, yang boros, melampaui batas. In ra'au, ketika kaum itu melihat munkaron, terhadap sesuatu yang mungkar, akbilu, kemudian dia menerima,
kaum itu alaihi atas mungkar, au sami'u atau kaum itu mendengarkan bisafahatin dengan pembicaraan yang buruk, toru maka kaum itu bergegas mensegerakan diri ilaiha kepada safahah, wabadilu dan kaum itu menyerahkan sebagian hartanya fitil kasabili di jalan itu, al-qanatira terhadap harta yang banyak, wabadilu dan menyerahkan kaum itu fitil kasabili di inilah jalan, di jalan itu, al-qanatira terhadap harta yang banyak, al-muqantarata yang digudang, minaz zahabi dari emas, wal fiddati dan perak, wa in da'u dan ketika wa in du'au dan ketika diajak, wa in du'u dan ketika diajak kaum itu lil badli untuk menyerahkan hartanya fi sabilil khairi di jalan kebaikan, ammu maka buta kaum itu, wasomu dan tuli kaum itu. Wa ulaika adapun kaum yang semacam ini, hum yaitu kaum syarrus salasati, buruk-buruknya golongan yang ketiga. Wa ulaika adapun kaum ini, hum yaitu ulaika al-aduna orang-orang yang menganiaya. Jadi ada tipe yang ketiga ini, kaum yang menyia-nyiakan dan menghambur-hamburkan boros uangnya, ketika dia melihat kemungkaran, dia akan meresponnya, itu berpartisipasi gitu untuk kemungkaran. Ketika mendengarkan berita-berita hal-hal yang negatif, yang jahat, yang mungkar, dia segera itu kan bahkan menyerahkan banyak harta yang ada di gudangnya, itu kan. Tapi sebaliknya ketika dia diajak untuk berbuat baik ke jalannya kebaikan, maka dia membutakan matanya dan menulikan telinganya. Nah, orang ini orang-orang yang menganiaya. Fabta'id maka jauhkanlah kamu ayuhan nasi, wahai orang-orang milenial, remaja as-salih yang salih, anha ulai dari orang-orang yang hedonis itu, menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan harta itu, wa ulaika dan orang-orang yang pelit tadi di atas, wal jam dan tetaplah kamu sabilal ajwadi di jalan orang-orang yang dermawan, al karomi yang mulia, fahiya maka adapun sabilal ajwad, as-sabilu adalah jalan, al wadihatu yang jelas, wal manhaju dan jalan, al asadu yang ajak, fa innal jauda maka sesungguhnya sifat dermawan, huwa al jaud al i'tidalu itu adalah dinamakan dengan sifat moderat, wa huwa adapun jaud mahatur rijali adalah tempat mahatto itu destinasi atau haltenya para laki-laki, wa majallil amali dan tempat jelasnya angan-angan atau cita-cita, wa midanur rijali dan medan atau tempat laki-laki yang sempurna, alun-alunnya, medannya laki-laki yang sempurna. Fihi di dalam al-jawd wal i'tidal itu tamassak berpeganglah kamu, wa ila hasanihi dan kepada benteng berupa al-jawd itu, at-taji'i hendaklah kamu mengungsi, takun maka ada ummatuka umat kamu, sa'idatan bahagia, bika dengan sebab kamu. Nah itu jadi biasa terakhir memotivasi para remaja kalangan milenial yang baik agar menjauhi orang-orang yang hedonis, orang-orang yang melampaui batas, boros, pelit, dan tetap di jalan orang-orang yang dermawan yang mulia. Jalannya itu jelas dan konsisten, yaitu mulia itu sifat moderat. Dermawan itu sifat moderat. Gitu. Nah, makanya berpegang teguhlah kepada sifat dermawan itu, maka umatmu akan bahagia dengan sebab
keberadaanmu. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.